Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang makmur namun kini tengah dirundung duka, hiduplah sepasang anak kembar kerajaan, Putri Kenanga dan Pangeran Jati. Ayah dan ibu mereka, sang raja dan permaisuri, telah wafat 2 tahun sebelumnya akibat wabah yang melanda negeri. Sejak saat itu, Ki Sakti, penasihat kerajaan yang bijaksana, ditunjuk sebagai wali kedua anak tersebut hingga salah satu dari mereka cukup umur untuk memerintah kerajaan, tepat saat usia mereka menginjak 21 tahun. Tak lama setelah kepergian sang raja dan permaisuri, muncullah ancaman baru. Seorang penyihir jahat bernama Nihejo menetap di tepi hutan jati, di perbatasan kerajaan. Di dekat tempat tinggalnya, terdapat sebuah danau besar yang dulunya kosong. Namun, sejak kehadiran Nihejo, danau itu dipenuhi oleh angsa-angsa aneh, besar maupun kecil, yang tidak bisa terbang ataupun lari. Warga kerajaan mulai resah ketika mengetahui bahwa angsa-angsa itu sebenarnya adalah penduduk desa yang tanpa sengaja melewati batas hutan untuk mencari kayu atau jamur. Mereka ditangkap Nihejo dan disihir menjadi angsa, terjebak di danau yang telah dilingkupi kekuatan sihir jahat. Aku tak bisa diam saja melihat rakyat kita menjadi korban, ujar Pangeran Jati dengan nada tegas kepada saudara kembarnya. Kita harus berhati-hati, Jati. Aku sudah meminta Ki Sakti menyelidiki kelemahan Nihejo. Jangan bertindak gegabah sebelum hasil penyelidikan selesai, balas Putri Kenanga, menahan tekad kembarannya. Namun kesabaran Pangeran Jati sirna ketika suatu hari ia melihat pengurus kudanya menangis. Anak perempuanku diculik saat mencari jamur. Aku yakin dia sudah jadi angsa di danau itu, keluh sang pengurus. Dengan hati terbakar amarah, Pangeran Jati pun nekat bertindak. Di bawah cahaya bulan purnama, ia menunggangi kudanya, membawa busur dan anak panah, menyusup ke hutan untuk menghadapi Nihejo sendiri. Sesampainya di dekat pondok sang penyihir, Pangeran Jati mencoba membidik panah ke jendela tempat bayangan Nihejo tampak. Namun, pandangannya menjadi kabur setiap kali ia mencoba menyerang. Ia terus melangkah mendekat, sampai akhirnya, tertangkap juga kau dalam perangkapku, Pangeran Jati, tawa Nihejo menggema. Sekarang, kau akan jadi angsa baru koleksiku. Sekejap, tubuh Pangeran Jati membatu. Ia tidak bisa bergerak. Dengan kekuatan sihir, Nihejo mengubahnya menjadi seekor angsa dan menghempaskannya ke danau bersama angsa-angsa lain. Di tepi danau, angsa Pangeran Jati menangis diam-diam, menyesali keputusannya yang gegabah. Namun saat fajar menyingsing, pertempuran hebat terjadi di langit. Ki Sakti terbang dengan ranting pohon jati di tangannya, menangkis serangan sihir Nihejo. Putri Kenanga pun tiba, membawa ranting serupa dan berhasil memasuki area sihir tanpa terluka. Jati, kau di mana? Seru Putri Kenanga, menyusuri tepi danau. Melihat seekor angsa dengan permata merah di kepalanya, ia segera mengenali bahwa itu adalah saudara kembarnya. Ia menyentuhkan ranting jati ke tubuh angsa itu dan, tring, Pangeran Jati kembali ke wujud manusia. Bagaimana kau tahu itu aku? Tanya Pangeran Jati kagum. Karena hanya satu angsa yang memiliki permata merah di kepalanya, jawab Putri Kenanga sambil tersenyum. Kita harus bantu Ki Sakti, seru Jati. Tenang saja, Ki Sakti tahu kelemahan Nihejo. Kekuatan sihirnya bisa diserap oleh kayu jati. Itulah sebabnya dia tidak bisa masuk ke wilayah kerajaan yang dikelilingi hutan jati. Semua korban adalah mereka yang melewati batas itu, jelas Kenanga. Benar saja, saat ranting jati Ki Sakti mengenai tubuh Nihejo, sang penyihir meledak menjadi asap hitam dan tersedot ke dalam ranting itu. Seketika, semua angsa di danau berubah kembali menjadi manusia. Mereka berterima kasih pada Putri Kenanga dan Ki Sakti, lalu pulang ke rumah masing-masing. Di istana, Pangeran Jati menunduk dan berkata, aku sadar sekarang, Kenanga lebih bijaksana dariku. Dialah yang pantas menjadi pemimpin kerajaan ini. Dan kau akan menjadi panglima perangnya, kata Ki Sakti. Karena keberanianmu, walau harus belajar lebih bijak. Pada hari ulang tahun ke-21 mereka, Putri Kenanga dinobatkan sebagai ratu. Pangeran Jati menjadi panglima perang, bersumpah untuk melindungi negeri bersama saudari kembarnya, dengan hati yang lebih bijaksana dan penuh tanggung jawab.